Yo yo yo, what's up gengs, kembali lagi di alur-alir film yang dimana di sini gua menceritakan rangkaian film yang seru tentunya. Oke, sebelum lanjut ke videonya mari di subscribe terlebih dahulu ya gengs. Kasih pantun dulu. Marki mas marki ciao, mari berkemas mari kita ciao. Let's go mamang, slebeo. Oke geng, seperti biasa narasi akan dibacakan oleh gue si manis. Mari kita mulai videonya. Scene diawali dengan seorang cewek cantik di dalam mobil yang sedang menelpon suaminya. Cewek tersebut ternyata sedang dalam keadaan hamil. Diperkenalkan juga peran utamanya kita panggil, dia Kim. Dia adalah suami seorang wanita yang sedang ada di dalam mobil. Tadi, Kim bekerja sebagai seorang agen di kepolisian. Di dalam mobil si cewek didatangi seorang pria tidak dikenal. Pria tersebut menanyakan mobilnya yang berhenti di pinggir jalan, dikira sedang mogok. Pria tersebut menawarkan bantuan, namun ditolak oleh si cewek. Pria tersebut pergi, dan tiba-tiba pria tersebut dengan brutal menghancurkan kaca mobil si cewek dan memukul hingga pingsan. Cewek tersebut dibawa ke dalam mobil pria itu. Pria itu bernama Kyung. Ia membawa si cewek itu ke dalam suatu rumah. Ketika cewek itu siuman, ia memohon kepada Kyung agar melepaskannya dan mengatakan, "Ampunilah aku sedang hamil." Namun Kyung mengabaikan si cewek itu dan langsung memutilasinya. Tangan putus dan cincin di jarinya lepas langsung masuk ke saluran air. Keesokan hari, ada anak kecil yang sedang bermain. Ia menemukan plastik yang berisikan potongan tubuh korban. Anak itu langsung membawa plastik itu ke teman-temannya. Di malam hari, datanglah banyak polisi yang menghampiri TKP. Karena dapat berita dari anak kecil tadi. Mereka menyisir tempat dan menemukanlah kepala korban. Kepala tersebut dibawa kepada Kim sang suami hingga terjatuh. Kim kaget bukan kepalang, ia menangis. Istri yang ia cintai mati mengenaskan. Scene berpindah. Kim menghampiri mertuanya. Mereka berdua yang sedang depresi berat. Kim berjanji akan membunuh si pelaku. Dan inilah awal sifat Kim yang berubah. Kim pun menyiapkan alat pelacak dan mencari target buronan polisi yang masih berkeliaran. Satu persatu buronan itu dihabisi oleh Kim. Ada yang dipukul si Johnny-nya dan juga ada yang ditabrak oleh si Kim. Benar-benar sudah menjadi psikopat nih si Kim. Kim lanjut ke target ketiga. Dan ia memegang foto yang benar. Scene berlanjut, si Kyung yang sedang mencari target mutilasi menemukan gadis cantik yang sendirian. Ia pun menawarkan tumpangan dan gadis itu menerimanya. Tidak perlu waktu lama, si Kyung menghajar cewek tersebut. Dibawa ke ruangan. Dan Kyung pun memulai proses mutilasinya. Sadis bener nih si Kyung. Kim pun mendatangi kediaman keluarga Kyung. Di sana hanya ada orang tua Kyung dan anak dari si Kyung. Dan ternyata Kyung bukanlah ayah yang bertanggung jawab hingga meninggalkan anaknya. Kim yang mendapatkan informasi tentang keberadaan Kyung langsung menyelinap dan mencari barang bukti. Di rumah Kyung, ia mendapatkan cincin yang tadi jatuh di sinawal oleh si korban. Kim pun senang karena telah menemukan si pelaku. Scene berpindah di sebuah mobil, yang dimana si Kyung sedang mencari target mutilasi. Ia mendapatkan gadis dan dibawa ke suatu tempat. Kim yang dari awal sudah membutuhkan Kyung mulai berhadap-hadapan dengan si Kyung. Terjadilah pertempuran. Kyung yang tidak bisa melawan agen kepolisian kalah. Kim memasukkan alat pelacak ke dalam mulutnya. Guna agar Kim dengan mudah menemukan Kyung dan menyiksanya. Stop dulu. Seperti biasa. Jangan lupa like dan komen ya. Kritik kalian sangat berguna agar di next video jauh lebih baik lagi. Mari kita lanjutkan gengs. Kim pun melepaskan Kyung.
agar di setiap harinya Kyung mendapatkan rasa sakit dan diteror oleh Kim. Scene berpindah. Saat itu, Kyung sedang berobat. Lalu, ia bertemu dengan suster cantik, hasrat psikopatnya pun muncul. Kyung mulai melancarkan aksinya, namun digagalkan oleh Kim yang sudah dari tadi mengikuti Kyung kemanapun. Dihajarlah Kyung dengan tabung pemadam api, dan kaki belakangnya ditusuk dengan pisau. Ngilu banget, gak sih gengs? Dilepaskanlah lagi Kyung, rontok gatuh badan. Tangan, kaki, kepala kena semua tuh sakitnya. Scene berlanjut di sebuah markas psikopat. Di sana ada Sumanto yang sedang makan daging manusia. Dan cewek, gak tahu nih cewek psikopat ahli di bidang mana. Di sini menceritakan Kyung yang dari dulu ingin membentuk sebuah organisasi. Namun Kyung selalu gagal dan memicu efek Kyung jadi psikopat karena Kyung senang jika melihat darah. Udah gila emang nih si Kyung. Pembicaraan mereka didengar oleh Kim yang terus saja mengikuti Kyung. Kim masuk ke dalam dan membunuh Sumanto dan si cewek. Seperti biasa Kim bertemu dengan Kyung, langsung disikat dah si Kyung. Kyung dibikin babak belur. Kyung yang keheranan Kim selalu mendatanginya mulai menyadari bahwa di dalam dirinya ada pelacak. Setelah ia berhasil mengeluarkan pelacak, Kyung menelpon Kim dan berkata bahwa dia akan membunuh semua keluarga Kim. Setelah semua beres, lalu ia akan menyerahkan diri ke polisi. Aksi Kyung dimulai dengan sadis. Ia membunuh keluarga Kim dengan cepat. Ia pun datang ke tengah kota dengan badan dipenuhi darah. Ia berteriak bahwa dia telah membunuh orang. Kyung lakukan itu agar polisi datang dan menangkapnya. Kim tidak rela jika Kyung menyerahkan diri. Dengan aksi ngedriftnya Kim pun membawa kembali Kyung ke suatu tempat. Disiksalah Kyung habis-habisan. Kim yang sudah muak mulai melakukan aksi gila. Dia akan melakukan proses penggal kepala. Tapi tidak dengan tangan Kim sendiri. Dia akan mengikatkan tali pemotong ke sebuah gagang pintu. Jika ada yang masuk, otomatis pemotong itu langsung memotong kepala Kyung. Kim menelpon anak Kyung agar datang ke tempat Kyung. Jadi maksud Kim, biar anaknya yang sakit hati membunuh ayah brengsek itu. Terpotonglah kepala Kyung. Dengan tangis kegembiraan Kim yang berhasil membalaskan kematian istrinya. Tamat. Jangan lupa ya subscribe Let Alur Alir Film agar kamu tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Gue si manis undur diri. Bye-bye Alur Lovers.